Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Mari kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 680 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 4 November 2020 dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 11 mengatakan, "Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Oppe wadok matuhalak Juda dohotu isini Jerusalem, songonoddo hatani Jakuba, idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakkap tahi dopak kamu, wa mulak mahamu ganup siad dalanna narwai, jala padenggan hamu dalam muna, dohot pabbahenam muna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Para nabi sering menggunakan analogi dan gambar untuk mengajarkan pelajaran spiritual, menunjukkan belas kasih Tuhan
kepada umatnya Israel. Gambaran sebagai tukang periuk menggambarkan kesabaran Tuhan. Semua tembikar Yerusalem berasal dari satu area yang dianggap sebagai rumah tukang periuk. Lingkungan itu berada di luar tembok kota. Yerusalem terletak di atas bukit. Untuk mencapai rumah pembuat periuk atau rumah tukang tembikar, seseorang harus keluar dari gerbang kota, melewati lembah Hinom dan mendaki lereng bukit. Lembah itu adalah tempat umat Israel membakar sampah mereka, dan mereka menyebutnya Gehenna. Raja-raja Yehuda mengorbankan anak-anak mereka dengan api di lembah tersebut, sehingga orang dahulu percaya bahwa itu adalah tempat terkutuk. Sebutan untuk neraka berasal dari lembah ini, tempat tinggal orang mati. Nabi Yeremia berjalan melalui sampah dan dosa orang-orang, yaitu lembah Hinom, sebelum dia melihat dan bertemu dengan si tukang periuk. Setelah Yeremia melewati tumpukan sampah, dia berhasil mencapai rumah tukang periuk itu, yaitu milik Tuhan. Dia melihat Tuhan dengan tangan kotor dan tanah liat dibakar api. Tembikar itu rusak dan hancur. Masalahnya tidak terletak pada pembuat tembikar, karena dia seorang yang sangat ahli dalam pekerjaannya. Masalahnya terletak pada tanah liat. Namun hal itu tidak menghalangi si tukang tembikar untuk mengerjakannya dan untuk membuat desain yang lain dan lebih indah. Proses pembuatan periuk memberi Yeremia pelajaran tentang Israel. Tuhan dapat mengumpulkan mereka dari kehancuran mereka dan membentuknya kembali. Tuhan tidak membiarkan umatnya Israel, tetapi tanah liat harus diolah, meremasnya, memerasnya, kemudian dibentuk sebelum dia menjadi kendi air atau yang lain. Hidup adalah proses mencabut, merobohkan untuk membinasakan, dan meruntuhkan untuk membangun dan menanam. Yeremia pasal 1 ayat 10. Dan dibentuk oleh tangan Tuhan sang pembuat periuk sebelum kita menjadi utuh seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kita semua merasa seperti tembikar yang bengkok, yang rusak, bukanlah bagian yang sempurna yang dipajang di museum seni. Rasul Paulus juga membahas gagasan ini. Sepertinya dia meminjam dari Yesaya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk
tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Dari kitab Yesaya yang mengatakan, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Yesaya pasal 29 ayat 16. Dan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Yesaya pasal 45 ayat 9. Saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang terus-menerus bekerja untuk membentuk kita menjadi lebih baik dan indah seturut kehendak Tuhan. Dia adalah pembuat tembikar dan kita adalah tanah liat. Ya, kita memiliki kekurangan, kita berdosa. Kita masing-masing memiliki cara kita sendiri yang memberontak melawan Tuhan. Allah datang di dalam Yesus Kristus. Dia memanggil setiap orang untuk bertobat. Dia berduka atas Israel sebagai sebuah bangsa umatnya karena menolak untuk menerima Mesiasnya. Namun, dia juga berbicara tentang perubahan hati secara pribadi-pribadi. Dia berbicara tentang kerajaan Allah dan dia memanggil orang-orang untuk bertobat. Baiklah, kita masing-masing bertobat dari tingkah laku yang jahat dan menjadi jemaat atau gereja Tuhan yang efektif dengan menjadi tanah liat yang lentur di tangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mampukanlah kami, jemaat-Mu, untuk mengerti rencana-Mu dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani ini. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 680 ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.